yang terkasih, minggu lalu kita diingatkan bagaimana Tuhan telah hadir. Dia mencari dan berkarya dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah terus-menerus memperbaharui hati kita, menjaga agar kita dapat hidup kudus dan tidak membiarkan diri jatuh ke dalam dosa lagi. Kita mau Allah terus hadir dalam hidup kita. Dikasihi Tuhan, ibadah Prapaskah ini dimulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara juga. Berkat, berkat, berkat. Pasti itu yang sangat kita harapkan dalam hidup kita. Dan jika dimungkinkan, kita semua pasti berharap kalau bisa kita bebas dari segala jenis masalah. Tapi pada kenyataannya, di dalam hidup ini, semuanya bisa terjadi. Sebagai anak-anaknya, mari kita mau mengingat
bukan hanya masalah kita, tapi bagaimana setiap penyertaan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari riak-riak gelombang kehidupan yang bisa menjadi topan keras yang melanda hidup kita. Topan itu tidak pernah memupuskan berkatnya dalam hidup kita. Berkat yang terus meneguhkan iman kita. Kami mengucap syukur buat semua berkat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Ampuni kami jika seringkali lupa menghitung berkat yang Tuhan berikan dan menganggapnya itu hal yang wajar untuk kami terima, untuk menjadi hak kami. Ampuni kami Tuhan, jika saat ada masalah muncul dalam hidup kami segera lupa akan anugerah yang telah kami terima. Seringkali ada kalanya kami merasa kecewa karena tidak semuanya dapat berjalan seperti yang kami harapkan. Bahkan kadang justru menggelisahkan, bahkan terlihat menyulitkan kami Tuhan, seperti yang kami alami saat ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona.
agar kami belajar untuk terus mengingat bagaimana Engkau menuntun dan memberkati kami, agar kami dari ke hari terus menjadi makin serupa dengan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia mengasihi kita, sehingga dapat dipastikan tidak ada rancangannya yang buruk.
kita satu di dalam doa. Tuhan, pujian kami merindukan hidup kami semakin dewasa. Dewasa di dalam iman kami, dewasa di dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami teruji di dalam segala situasi dan kondisi bahwa kami adalah murid-Mu. Kedewasaan dan ujian itu bisa kami lalui jikalau kami terpaut kepada firman. Kedewasaan itu bisa kami lalui, ujian itu bisa kami lalui, dan kami bisa muncul seperti emas ketika hati kami, cinta kami hanya kepada firman-Mu dan mau menjalankan dengan seluruh kemampuan kami berserta dengan kuasa daripada Roh Kudus. Tolonglah hamba-Mu Tuhan supaya mampu menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan buat jemaat pada Prapaskah ketiga ini. Karena yang menyampaikannya pun penuh dengan pergumulan, yang menyampaikannya pun manusia biasa, yang menyampaikannya pun terus-terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, supaya firman Tuhan tidak terhalangi, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Biarlah Roh Allah itu hadir di setiap rumah tangga Kristen yang sekarang sedang beribadah bersama-sama, setiap jemaat sulung yang sedang beribadah bersama-sama, sehingga sungguh pekerjaan Allah itulah yang memampukan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Inilah seru doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam tema yang kita gumuli dalam Prapaskah ketiga ini adalah bagaimana kamu sehubungan dengan kualitas kehidupan dan iman kita. Teks yang diambil adalah Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-71. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataanku itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Ayat 65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan rindu melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi tema kita berbicara bagaimana kamu, ya. Lepas dari tema ini, Bu Agustina mau tanya, bagaimana Anda hari ini?
Sudah vaksin? Belum ya, belum giliran. Saya juga belum ya, mungkin minggu ini. Pertanyaan ini adalah untuk mempertanyakan keadaan iman kita ya. Setelah keadaan sehari-hari kita, keadaan iman kita. Masa pandemi ini banyak perempuan, tapi juga saya nggak mau membatasi perempuan dan laki itu suka masak-masak ya. Ya banyak orang yang sekarang ini pinter masak ya, langsung upload di medsos. Wah, Bu Agustina juga nggak ketinggalan ya. Saya juga mencoba masak-masak ya, masak-masak karena apa? Menghindari untuk membeli ya. Dan juga saya kadang-kadang kalau beli itu pakai biasanya pakai Gojek atau Gokar itu, Gojek ya. Itu banyak plastik yang harus ada bungkus. Itu saya kadang-kadang ya sudahlah masak aja supaya nggak ada bungkus gitu ya. Saudara, masak-masak juga bisa religius. Kok bisa ya? Saudara, saya juga masak ada kadang kue, wah hebat juga ya bisa bikin gitu ya, cuman muji sendiri aja. Bisa bikin ini ya, bisa bikin itu ya. Wah memang ya, apalagi saya tuh suka ngeliat itu loh TikTok itu banyak orang bikin kue yang cuman 5-10 menit ya. Jadi sangat membantu lah ya supaya kita bisa untuk teman ngopi ya, teman ngopi itu ada makanan. Nah saya memperhatikan ada satu yang dulu tidak pernah saya perhatikan yaitu saringan. Saudara bayangkan, saringan itu penting ternyata. Saringan tepung. Saudara kalau tepung ya, campurannya ada gula halus, ada disaring lagi. Kalau kita memasak itu ya. Padahal saudara tepung tuh halus loh. Apalagi gula halus, itu tetap harus disaring. Dulu saya nggak ngerti kenapa mesti disaring, orang begini ininya ya, begitu halusnya kok pakai disaring sekali supaya nggak gerindil dan lebih cantik gitu, kuenya lebih cantik ya. Nah itu sesuatu hal yang wow, saringan itu ternyata penting sekali ya di dalam membuat kue ya. Saringan membuat kopi juga ya, kopi yang tradisional ya. Saringan kain itu saudara bisa masak kopinya dimasukkan di saringan kain, kemudian dimasak di air mendidih. Wah itu mantap ya, enak juga ya. Saringan sangat penting. Saringan itu juga kita bisa ngelihat dalam hidup sehari-hari. Saya teringat ya, kalau kita mau masuk sekolah, ya saya pernah waktu masuk sekolah di Jakarta, masuk sekolah favorit, wah senangnya minta ampun ya. Tentu ada saringannya ya, siapa yang bisa masuk sekolah itu. Tapi juga pernah Bu Agustina ini nggak lolos ya. Dulu sebelum masuk sekolah teologi itu saya pernah daftar di Bandung ya, nggak lolos itu, mau masuk arsitek, mungkin karena mau melarikan diri dari panggilan ya puji Tuhan lah nggak lolos ya. Karena apa ya, itu situasi pada saat itu saya tidak tahu apa yang merupakan satu penilaiannya ya. Tetapi sedemikianlah bahwa kita juga dalam kehidupan sehari-hari ada saringan. Kalau kita mau masuk kerja, mau masuk PNS, lah saringan itu nggak bisa kita yang buat. Yang buat adalah pihak luar, supaya apakah kita termasuk kriteria daripada sekolah yang kita mau masuki atau pekerjaan yang kita mau masuki. Jadi tidak bisa kriteria itu dari diri kita sendiri, pihak luar lah yang menentukan. Nah tadi saya mau mengatakan gini, ternyata saringan kue, saringan kehidupan sehari-hari itu mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan rohani nggak semua orang bisa menjadi murid Kristus. Harus ada saringannya. Dan itulah yang sedang kita bicarakan hari ini. Apakah kita ini sesuai? Apakah kita ini murid Tuhan? Kalau sudah murid, saringannya adalah begini. Apakah kita ini sudah maksimal sebagai murid Tuhan? Apa kita ini terlalu santai atau bukan murid yang sungguh-sungguh gitu ya? Nah, teks ini akan mengingatkan kita dalam Prapaskah ketiga ini, posisi kita itu di mana pada saat ini, saudara? Yang jelas adalah di dalam situasi ini ada dua posisi yang saya tadi katakan saringan ya. Dari dua posisi ini nanti kita merefleksikan diri kita ada di posisi yang mana? Jangan langsung bilang, wah saya pasti murid Tuhan. Kok tahu? Label Kristen tidak menunjukkan harusnya murid ke Tuhan ya. Saudara nanti kalau kita bicara gini, ini orang banyak loh berbondong-bondong ikut Yesus. Banyak loh. Tetapi terakhir mereka akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Nah ada kelompok yang tidak tersaring di dalam teks yang kita baca tadi ya. Kalau
kita baca memang dari ayat tadi 60 sampai 71, seharusnya kita baca pasal 6 ini dari ayat pertama, tapi tentu lama ya. Kalau ayat 2 mungkin ya Bu Agustina nyimpulkan saja, menolong kita semua. Ayat 2 dikatakan orang-orang banyak itu berbondong mengikuti Yesus. Tapi memang catatan Yohanes adalah mereka melihat mukjizat mengikuti Yesus ya. Nah akhirnya nanti yang pengikut sejati itu disaring ya. Mulai dari waktu itu banyak murid juga mengundurkan diri. Kalau ayat 66 yang kita baca, waktu itu banyak murid, banyak loh ya, bukan satu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi ayat 2 banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ayat 66 setelah ada ujian itu mereka akhirnya mengundurkan diri. Kira-kira apa ya sebabnya? Ini yang kita pelajari. Mereka mengundurkan diri karena apa? Kalau di sini dikatakan karena perkataanmu keras. Tapi saudara coba perhatikan baik-baik. Apa yang keras dari perkataan Yesus? Apakah Yesus maki-maki mereka? Tidak. Apakah Yesus menghina mereka? Tidak. Apakah Yesus menuduh hidup mereka? Tidak. Yesus bicara secara general bahwa kamu itu datang, kamu itu ikut aku karena kamu melihat tanda. Bahwa kamu itu mengikut aku karena mukjizat. Tapi dia ngomongnya general. Lalu kenapa baper? Ya kata anak sekarang, kenapa baper? Ya, bawa perasaan bahwa ketika Yesus bicara seperti itu bukan menunjukkan 1-2 orang, tetapi dia tahu bahwa ada komunitas yang demikian. Tetapi murid-murid ini menganggap keras perkataan Yesus. Kerasnya di mana ya? Kalau kita urutin lagi kembali lagi teks-teks sebelumnya, bahwa apa yang disebut keras mungkin karena ternyata frame siapa Yesus itu tidak sama dengan apa yang merupakan keinginan mereka. Yesus mengajarkan di sini di dalam ayat-ayat sebelumnya, akulah roti hidup. Tetapi kamu tidak percaya, akulah roti hidup. Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah ya, dia mulai mengatakan akulah roti hidup. Bukan hanya itu. Yesus mengajarkan juga ayat 38, aku turun dari surga bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Nah mereka sudah kusuk. Loh, dia berani sekali ya ngomong dari surga. Dia ini siapa? Bukankah dia anaknya Yusuf? Kita kenal lah semua orang tuanya gitu ya, kira-kira kalau Bu Agustina membahas. Kita kenal lah siapa dia. Kok beraninya ngomong dia dari surga? Yesus lebih lagi luar biasa. Dia terus, akulah roti hidup, aku yang telah turun dari surga. Mereka mulai bertengkar siapa orang ini. Apalagi ketika Yesus mengatakan apa? Makanlah dagingku dan minum darahku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus berbicara suatu hubungan yang intim, persekutuan, bahwa orang-orang yang mengikut dia itu adalah relasinya adalah dengan dirinya itu. Ada aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Sama sekali tidak bisa dimengerti orang-orang yang hadir pada saat itu, murid-murid yang hadir. Mereka punya kegelisahan, mereka bertengkar dan mereka tidak percaya. Karena apa? Karena mereka punya frame. Yesus itu harusnya adalah pembebas mereka dari bangsa Roma. Yesus itu harusnya memberikan mereka makan minum saja dengan mujizat. Mereka menyaksikan loh mujizat. Tetapi mereka tidak bisa mengkaitkan bahwa dia ini loh Mesias. Kalau saudara membaca Injil-Injil sinoptik, Yesus bilang jangan bilang-bilang. Tetapi justru di Injil Yohanes ini Yesus jelas bicara. Dirinya hubungan dengan Bapa, siapa dirinya. Ya kalau nggak jelas-jelas ya bagaimana ya. Yesus semakin memperjelas, mereka semakin mundur. Yesus semakin menunjukkan mujizat yang besar, mereka tidak percaya. Nah ini posisi yang sulit. Dan yang dikasihi Tuhan, kita mendapati mengapa mereka mundur. Mereka mundur karena mereka tidak mau berubah. Kalau sekarang mungkin paham teologis mereka
bahwa Yesus itu Mesias, mereka melihat tandanya, melihat mukjizatnya. Yesus itu bukan berbuat hal yang kecil. 5.000 laki-laki lebih, 5.000 orang lebih, hanya 5 roti dan 2 ikan mencukupi. Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya sudah pergi naik perahu, semua itu mereka lihat, mereka tahu, mereka dengar. Tetapi karena frame mereka, Yesus tidak bisa jadi Mesias. Akhirnya mereka tidak bisa mampu menerima, percaya kepada Dia. Saudara, saya belajar di dalam bagian ini, saudara. Kalau kita terkungkung ada satu pemikiran tertentu ya, kita belajar aja. Orang yang mau belajar tuh harusnya terbuka, semakin terbuka ya. Tapi kalau kita bilang pokoknya yang benar gue, susah ya. Kebenaran mungkin tidak bisa lagi dinyatakan. Karena apa? Yang paling benar adalah kita. Di dalam bagian ini kita belajar dari murid-murid ini, saudara. Kasihan sekali kalau menurut saya ngelihat, Tuhan jangan sampai kita itu begitu. Inilah justru bagaimana kamu. Jangan sampai aku nih loh, capek loh ya, pelayanan terus. Para musik, tadi pemain musik, para liturgos, pelayanan terus. Tapi delasnya Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Lalu bagaimana itu? Makanya Paskah ketiga ini adalah baik kita mengoreksi kembali. Apakah aku termasuk orang-orang yang tidak tersaring itu? Ya, aku mengikut Tuhan karena ada keinginanku sendiri dengan berbagai macam motivasi yang aku miliki. Dan yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini jelas mereka tidak mau percaya. Mereka katakan perkataan Yesus keras, mereka langsung bersungut-sungut dan Yesus tahu mereka bersungut-sungut, kusak-kusuk, gak mau percaya. Akhirnya ayat tadi yang 65, mereka banyak murid meninggalkan Yesus. Menyedihkan. Karena apa? Karena tidak mau percaya, tidak taat, keras kepala, keras hati. Dari yang dikasihi Tuhan, saya mengartikan di dalam bagian ini situasi pandemi. Kita berharap ya setelah pandemi ini kita banyak orang semakin percaya Tuhan, betul ya? Doa kita, Tuhan biarlah penlalu pandemi ini mungkin orang jadi percaya Tuhan, tapi mungkin juga enggak loh saudara. Bisa jadi enggak. Banyak doa kita ketika kita mungkin sakit, ketika kita karir kita ada dalam masalah, kita berdoa dan kita dilepaskan, tetapi tidak serta-merta sebenarnya akhirnya kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kenapa? Belum tentu memang. Karena kemungkinan di dalam proses kehidupan kita untuk taat dan percaya itu bukan hanya sekali, 2 kali, tapi terus harus hadir di dalam setiap aspek hidup. Mungkin malah banyak orang sebenarnya bisa saja meninggalkan Tuhan. Karena melalui teks ini kan kita mikir ya, kita merenungkan orang-orang ikut Yesus. Yesus kasih pernyataan yang benar. Yesus kasih mujizat-mujizat di depan mata mereka. Tapi delasnya mereka bilang Yesus keras. Mereka meninggalkan. Bisa jadi itu terjadi kepada kita. Ya, kita ikut Yesus, ikut Tuhan. Kita punya agama Kristen. Tapi dalam proses kita gak mau taat. Udah dibilangin orang konsepnya begini, ya gak mau, maunya begini. Sudah dibilangin sesuatu bahwa di dalam hidup kita tuh Tuhan sedang bekerja dan harusnya kamu taat, gak bisa, gak mau. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan karena ketidaktaatan kita, karena kekerasan kepala kita, karena kita tidak mau percaya. Saya merenungkan bahwa sebenarnya tadi kita menyanyikan kita diuji supaya kita dewasa. Tetapi ujian itu kadang-kadang kita lewatkan dan kita tetap tidak dewasa. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita harus berani berdoa, Tuhan ujilah aku yang tepat di mana Tuhan tahu, supaya kita tahu posisi akan iman kita di mana. Di dalam saat situasi susah, di dalam situasi semua orang meninggalkan kita,
di mana posisi Tuhan dan saya. Sampai kita mengatakan, Tuhan, aku tidak apa-apa. Ya, aku tidak lagi butuh A, B, C, dan D. Aku membutuhkan Engkau lebih daripada segalanya. Sampai posisi kita di dalam situasi seperti itu, tinggal aku dan Tuhan. Itulah relasi yang luar biasa. Oleh karena itu saya tidak mempercayai kalau mukjizat-mukjizat itu hanya bisa mendatangkan orang makin banyak percaya. Bahwa berkat yang banyak yang dalam hidup kita itu bisa mendatangkan kita semakin cinta Tuhan. Belum tentu, saudara. Oleh karena itu tidak berdoalah karena berkat menjadi minta berkat. Minta semua karir sukses. Belum tentu itu membuat kita cinta Tuhan. Belum tentu. Karena apa? Yang paling penting adalah setiap proses. Baik dalam keadaan nyaman ataupun keadaan yang tidak nyaman. Kita terus mengatakan, Tuhan ajar aku taat, ajar aku cinta Engkau, ajar aku Tuhan mengerti akan kehendak-Mu. Itu doa kita. Kalau bukan itu saudara, mau sembuh dari sakit, mau lewat pandemi ini kita tidak kena terpapar, mau keadaan apapun belum tentu menghasilkan kita cinta Tuhan. Lihatlah, akan orang yang berbondong-bondong ikut Yesus akhirnya meninggalkan. Oh saudara, doa kita jangan kita seperti ini. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Jangan kita sampai di dalam posisi yang tidak tersaring oleh Tuhan. Karena kita didapati sedang jatuh cinta kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Kita sedang fokus kepada diri kita sendiri. Kita sedang menikmati akan berkat-berkat Tuhan, tetapi kita tidak mendatangkan cinta kepada Tuhan. Mari kita melihat daripada hal yang kedua, yaitu Petrus. Ini mengagumkan sekali. Saudara tentu tahu perjalanan Petrus bukan seorang yang luar biasa taat kepada Tuhan, bukan? Tetapi dia mewakili daripada murid-murid Yesus. Yesus bertanya, tidakkah kalian meninggalkan aku juga? Yang lain sudah pada pergi, tidak meninggalkan aku. Tetapi justru Petrus ini mempunyai jawaban yang dahsyat, yang luar biasa. Dia menjawab bahwa apa yang ada pada Tuhan itu adalah kebenaran. Bagaimana mungkin dia meninggalkan? Itu adalah mewakili daripada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Petrus ini tentu di dalam tafsiran saya. Dia nggak peduli dengan jawaban orang lain. Dia tidak peduli dengan banyaknya orang meninggalkan Yesus karena dia alami siapa Yesus. Karena dia selalu percaya, taat, belajar taat kepada Tuhan. Sehingga sekalipun orang meninggalkan dia dalam posisi yang lurus, lempeng. Cuman Engkau Tuhan yang membawa aku kepada nilai kekekalan. Oleh karena itu dia tidak meninggalkan. Saudara, di dalam ujian kita, tadi saya katakan sampai tinggal aku dan Tuhan saja. Bukan aku dan keluargaku, tinggal aku dan Tuhan saja. Apakah di dalam posisi seperti itu kita tetap setia? Ketika orang lain tidak lagi menyapa kita karena prinsipnya kita lawan, karena tidak sesuai dengan iman yang kita miliki baik ketika di kantor dimanapun. Tinggal aku dan Tuhan. Dan dalam posisi itu kita tetap setia. Jawaban Petrus inilah seharusnya menjadi teladan dan menjadi ingat-ingatan kita. Tuhan, aku merindukan supaya aku mampu menjawab Engkau di dalam setiap kehidupan. Supaya di dalam kehidupan kita benar-benar merasakan bahwa hanya Yesus saja yang menyapa kita, yang mendengar kita, yang menolong kita, dan hanya kepada Dia prioritas utama kita, sehingga kita tidak meninggalkan walaupun yang lain meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi seperti tema yang diingatkan kita pada hari ini, di mana posisi kita? Benarkah kita murid sejati? Benarkah kita mengaku secara pribadi dan tidak ikut-ikutan orang lain di dalam keputusan-keputusan kehidupan, sekolah, pelayanan, apapun? Kita mencari pimpinan Tuhan. Demikian serius
Sampai ketika orang lain tidak mengerti, aku tetap Tuhan mencari pimpinanmu. Sampai sedemikian rupa kita berani berkonsekuensi terhadap iman kita. Bisakah hari ini saudara bukan hanya sekedar iman pribadi ya. Kalau saya melihat juga Petrus ini ketika mengaku kan disaksikan banyak orang. Jadi iman itu tidak berfungsi kalau iman itu cuma pribadi. Private saya dan Tuhan saja. Akan berdampak kepada sesama. Akan berdampak kepada sesama. Orang menyaksikan Petrus tidak mau meninggalkan Yesus. Sekalipun yang lain meninggalkan. Itu berarti dia mempunyai satu kesaksian. Demikian juga setiap orang yang murid sejati itu adalah selalu punya kesaksian bagi banyak orang. Tidak mungkin seorang murid sejati itu dia berlaku jahat kepada sesama. Dia berlaku tidak baik kepada sesama. Tetapi dia selalu mengupayakan kebaikan. Dan dia selalu merindukan menjadi teladan. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengoreksi akan hidup kita, apakah kita murid sejati atau tidak. Berdoalah, bukan hanya karena kita mau sembuh, tetapi karena relasi kita sama Tuhan adalah intim. Berdoalah bukan hanya kita mau minta berkat Tuhan, tetapi biarlah melalui berkat-berkat itu kita juga bisa dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berdoa bahwa setiap aspek hidup kita, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk terus mengoreksi hidup kita. Apakah kita murid sejati ataukah kita seorang yang meninggalkan Tuhan. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Terima kasih Bu Eko.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam Prapaskah ketiga ini Engkau bertanya kepada hidup kami, di manakah posisi akan iman kami, di manakah posisi kami bahwa apakah kami menjadi pengikut yang setia, yang percaya, yang taat, yang terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Biar Engkau mengajari setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, di dalam segala keadaan lebih mengasihi Tuhan, lebih berhati-hati, karena kami tahu Tuhan bahwa kami perlu mendengar akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa syafaat pada saat ini Tuhan, untuk situasi Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur karena sebagian masyarakat sudah mengalami vaksin, dan kami berdoa untuk proses yang masih dilakukan, biarlah Tuhan menolong dimanapun situasi keadaan masyarakat. Melalui vaksin ini biarlah Indonesia bertambah sehat, dan kami boleh menahan akan terpaparnya akan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan yang menolong akan kesiapan pemerintah pusat dan daerah, juga dana yang dibutuhkan. Tentu kami tahu Tuhan melalui anggaran, melalui pajak yang dilakukan melalui ketaatan masyarakat. Biarlah itu juga boleh kami saling bahu-membahu untuk membawa Indonesia ini semakin baik di dalam kesehatan, khususnya persoalan COVID-19. Kami berdoa juga pemerintah kami di dalam menangani pasca banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini. Engkau memberkati, Engkau menolong supaya pemimpin sekali lagi pusat dan daerah boleh bergotong royong dengan masyarakat. Bahkan izinkanlah gereja Tuhan juga, GKI, boleh berbagi akan apa yang kami miliki ini Tuhan, untuk kami bersama-sama menolong akan situasi daripada bencana di Indonesia ini. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu Tuhan juga untuk Surabaya ini. Kami bersyukur dengan wali kota yang baru, untuk Bapak Eri Cahyadi dan juga wakilnya Armuji, Bapak Armuji. Tuhan tolonglah supaya melalui kehadiran mereka, di mana mereka juga berjanji untuk memulihkan situasi ekonomi di Jawa Timur ini. Tuhan juga menolong di kota Surabaya secara khusus. Kami menyerahkan supaya itu bukan hanya sekedar janji, tetapi boleh bekerja setiap keadaan situasi daripada kota Surabaya ini semakin baik. Kami menyerahkan juga untuk pemerintah daerah di tempat yang lain. Kami mau berserah sekali lagi untuk pemerintah dan bangsa kami supaya semakin baik di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, Tuhan yang menolong di dalam situasi dan keadaan khususnya masa pandemi ini Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, dari puluhan jemaatmu yang terpapar COVID-19 terjadi juga kesembuhan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian banyak orang bahwa anak-anakmu terus berserah kepadamu di dalam segala situasi dan keadaan. Bahwa kesempatan hidup itu masih Tuhan berikan, sehingga sungguh-sungguh menggunakan akan kehidupan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga situasi daripada jemaatmu di mana mereka yang sakit, khususnya juga para lansia, supaya mereka juga berhati-hati dalam situasi keadaan yang tidak nyaman ini. Berkati mereka Tuhan di dalam keadaan mereka masing-masing, juga pekerjaan, juga relasi dalam keluarga, dan semua aspek kehidupan. Biarlah seperti firman Tuhan hari ini, kami boleh saling menjaga rohani kehidupan daripada setiap keluarga kami, sehingga terbangun ada relasi yang secara pribadi dalam setiap anggota keluarga kepadamu, dan mereka lebih taat, semakin taat kepadamu Tuhan. Berkati juga program-program gereja kami yang semakin tahun juga begitu banyak dana yang dibutuhkan
bahkan sudah mencapai 7M di dalam program-program yang harus dilaksanakan. Tuhan, kami percaya jikalau seluruhnya itu Tuhan izinkan, maka Tuhan sendiri yang menyediakan akan dana bagi kami di dalam operasional gereja ini dan segala sesuatunya. Tapi ini juga biarlah menunjukkan anak-anak-Mu terus bergiat juga melayani Tuhan, melayani sesama. Biarlah apa yang dilakukan juga semuanya kami berhati-hati, karena kami tahu berkat Tuhan itu kami gunakan dengan sebaik mungkin. Berkati setiap aktivis di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lebih dari itu, hamba-Mu secara pribadi berdoa supaya apa yang kami lakukan ini menambah-nambah hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Bukan hanya ingin supaya orang lain melihat kami seorang aktivis ataupun menghasilkan karya-karya layanan, tetapi sebenarnya hati kami jauh daripada Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya secara pribadi pun kami adalah orang-orang yang terus bergumul dengan Tuhan, terus menjawab akan panggilan Tuhan, terus bekerja melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Dan biarlah itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan Tuhan setiap pribadi, anak-anak-Mu juga di dalam segala sesuatu, biarlah kami terus berserah kepada tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Manis mengikut Yesus, tiada lain sebanding dengan Dia. Hati penuh damai saat ku jumpa Yesus, hidupku telah jadi baru. Ku cari semua kesenangan dunia, tak ada yang memuaskan jiwaku. Dia jamah hidupku, ku telah berubah, tiada lain seperti Yesus. Sungguh tiada yang lain, hanya Yesus yang termanis dan yang terindah. Tiada yang lebih mulia, hanya Yesus penolong setiap hidupku. Takkan pernah ku lepas, hidup tanpa Yesus akan terasa hampa. Tiada lebih ku cinta, hanya Yesus dia kekasih jiwaku. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. sungguhku bangga, Ya bangga, ku punya Allah. seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Dengan Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku taikkan, cari semua kesenangan dunia, ada yang menguasai jiwaku. Ya jamah hidupku telah berubah, tiadalah seperti Yesus. Sungguh tiada yang lain, hanya Yesus yang termanis dan yang terindah. Tiada yang lebih mulia, hanya Yesus penolong dan hidupku. Hanya Yesus juru selamat jiwaku. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam hidup ini, ada banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Namun seringkali kita hanya fokus pada masalah kita, sehingga kita lupa bersyukur. Bersyukur tidak otomatis mengubah keadaan yang kita hadapi. Namun bersyukur membuat kita lebih bahagia menjalani hidup. Bersyukur membuat kita bisa melihat sisi baik dari setiap keadaan. Bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita miliki adalah anugerahnya semata. Dan lebih dari itu, bersyukur dalam segala hal itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Selalu temukan alasan untuk bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor seperti yang tertera di layar, atau melalui aplikasi dengan scan QR dengan kode yang tertera di layar. Tetapi apabila jemaat kesulitan dengan kedua cara tersebut, maka jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Setelah 1 bulan, jemaat dapat menghubungi kantor gereja agar kami dapat mengambilnya di rumah jemaat sekalian. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat dalam pengumpulan bantuan bencana alam yang telah terhimpun sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 yang lalu sebesar Rp45.820.352. Bantuan ini akan diteruskan kepada GKI Sindul Jatim untuk dikelola dan diserahkan kepada korban bencana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di saat masa sulit, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menopang kami. Bantulah kami ya Tuhan agar kami boleh terus berfokus pada kebaikan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Saat ini kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan dan berkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, setelah mengikuti rangkaian ibadah hari ini, bukan berarti kita akan menjadi mudah menjalani kehidupan di depan kita. Tetapi setidaknya pujian yang kita naikkan dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, biarlah itu menjadi pengingat dan kekuatan bagi kita dikala masalah harus kita hadapi. Mari kita mengambil satu tekad dan komitmen untuk percaya akan janjinya dan tidak menyerah. Hatiku percaya, punya
yang dikasihi Tuhan, di dalam Prapaskah ketiga ini kita tidak perlu takut saringan Tuhan. Karena keadaan kita adalah keadaan di mana kita terus percaya dan taat kepadanya. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.